Shalom Jemaat IFJF Sintang, Happy Sunday and welcome to IFJF Sintang Sunday Service. Wah, tidak terasa ya, sudah 6 minggu berturut-turut kita beribadah secara online. Dan saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita kembali akan dilayani oleh teman-teman IFJF Press dan Pastor Ridwan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Tapi sebelum mulai, saya ingin mengingatkan jika persembahan bisa dikumpulkan melalui care leader kepada kontak yang tersedia atau bisa juga melalui transfer bank. Dan langsung saja kita mulai online service kita hari ini. Semoga kita semua menikmati ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Tingkap surga terbuka.
sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berat. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Hanya Allah yang sanggup, Allah yang sanggup. Allah yang sanggup. Terima kasih Shalom. Kembali bertemu dalam ibadah raya gereja IFJF Sintang. Sebentar kita berdoa sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, Allah yang memiliki langit bumi dengan segala isinya, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang ajaib, terima kasih hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap hati kami, mengubahkan dan meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita dan saya rindu kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yesaya, ya. Dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini ya mengajar kita Bapak Ibu Saudara ada dua hal. Yang pertama dikatakan jangan takut. Yang kedua jangan bimbang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sewaktu saya merenungkan firman Tuhan ini, kenapa firman Tuhan mengajar kita hari ini supaya kita jangan takut dan bimbang? Saya mendapat suatu pengertian Bapak Ibu Saudara,
Ya, kenapa firman ini dinyatakan? Karena pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya masih sering mendapati iman dan kerohanian kita dalam keadaan takut dan dalam keadaan bimbang. Berapa banyak di antara saudara yang setuju dengan saya? Saya sadar, ya, Bapak Ibu Saudara, saya juga masih terus belajar, ya, untuk jangan takut dan jangan bimbang. Anak sakit, langsung takut. Uang mulai menipis di dompet, takut dan bimbang. Waduh, nanti mau makan apa? Keperluan ini bagaimana? Naik pesawat, takut. Ada saya tahu keluarga tidak mau pernah sama-sama naik pesawat. Dia akan mengambil penerbangan yang berbeda dengan istrinya, dengan anaknya. Udah, nanti kalian yang duluan, papa yang nyusul. Atau sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, ya, istri keluar rumah takut. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Apalagi di masa COVID ini, saudaraku. Sedikit berita baru. Tetangga ada yang positif, ada yang reaktif, teman di kantor ada yang positif, ada yang reaktif, semuanya membuat takut. Makanya firman Tuhan di dalam Yesaya 41 di pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, saya memberi tema firman Tuhan pada hari ini dengan beban menjadi berkat. Beban menjadi berkat. Saya percaya bahwa kondisi yang terjadi saat ini banyak membebani kita. Ya. Banyak membuat kita merasa takut, banyak membuat kita merasa bimbang. Tetapi luar biasa, firman Tuhan adalah pegangan kita, mengajar kita hari ini menjadikan beban ini menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin untuk firman Tuhan ini. Nah, mari kembali lagi lihat Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya Yesaya berkata, ya, menuliskan pesan firman Tuhan ini kepada kita? Karena dikatakan di sini, aku akan meneguhkanmu, aku akan menolongmu. Ya, ini yang Tuhan katakan lewat kitab Yesaya ini. Kenapa Alkitab berkata kita tidak usah takut, ya, kita tidak bimbang? Karena Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini. Kita belajar di sini ada jaminan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak mengajar kita, ya, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan sakit. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dapat masalah. Di ayat yang lain ada penjagaan Tuhan. Ya, tetapi di Yesaya 41 ini berbicara ada penyertaan Tuhan. Artinya walaupun kita ada beban, walaupun kita ada sakit penyakit, walaupun kita ada masalah, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Ya, beban menjadi berkat. Ada beban, Tuhan akan tolong, dan itu akan jadi berkat.
Suatu ketika saya memiliki pengalaman rohani, Bapak Ibu Saudara, saya punya usaha ya, dan di tempat usaha saya bagi hasil dengan yang punya ruko, Bapak Ibu Saudara, yang punya tempat. Saya belum punya tempat ataupun ruko pada waktu itu, tetapi sesuatu terjadi, Bapak Ibu Saudara, ruko itu terbakar. Waduh, ini menjadi beban bagi keluarga saya, saudaraku. Dan pada saat itu saya mulai menyadari ya, bagaimana susahnya untuk mendapatkan ruko untuk tempat usaha di daerah yang strategis, dekat-dekat tempat usaha saya yang lama. Tidak sedikit ruko yang saya tanya dengan harga yang tinggi, ada-ada saja penghalang. Hingga kemudian Bapak Ibu Saudara, atas seizin Tuhan saya ada melihat satu ruko di mana tertulis dalam ruko itu dijual. Ya Bapak Ibu Saudara, singkat daripada pengalaman rohani ini, singkat cerita, ruko ini dibeli. Kami beli dengan bantuan pemerintah lewat kredit, Bapak Ibu Saudara. Dan menjadi milik kami saat ini, saudaraku. Sudah renov dan sudah bagus. Apa yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu Saudara? Ketika terjadi masalah kebakaran pada waktu itu menjadi beban bagi kami. Tidak ada lagi tempat usaha bagi kami untuk mencari kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu kami memiliki di tempat usaha itu, saudaraku, memiliki usaha itu dan tinggal di usaha itu karena bagi hasil dengan yang punya ruko, saya tidak pernah berpikir untuk memiliki ruko karena nyaman. Saya tidak pernah memikirkan untuk bayar sewa. Saya hanya bagi hasil dengan yang punya ruko. Dan ketika terjadi kebakaran itu sungguh menjadi masalah besar bagi kami. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, beban menjadi berkat. Tuhan tolong menjadi berkat. Kalau umpamanya kejadian itu tidak terjadi, sampai detik ini kami mungkin tidak pernah memiliki ruko yang menjadi tempat usaha kami sekarang. Luar biasa Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak melihat pelangi di tengah-tengah masalah kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang ketika masalah datang, kadang-kadang ketika tantangan datang, beban datang, banyak orang mengambil keputusan untuk mengalahkan situasi, mengalahkan orang lain, menyalahkan masalah. Dan bahkan banyak orang yang mengambil keputusan melawan Tuhan, lari dari Tuhan, bahkan mengambil keputusan bunuh diri, menentang Tuhan. Tapi kita sangat diajari hari ini melalui Yesaya. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Sampai dia berkata, aku ini Allahmu. Aku sertai kamu loh. Jangan takut. Aku akan menolong, aku akan menopang. Perkataan-perkataan apa lagi di atas perkataan yang sudah disampaikan Tuhan melalui Yesaya untuk meyakinkan kita bahwa kondisi terberat dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan tolong kita. Dan bahkan dari situasi itu kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga saya bisa merasakan berkat yang luar biasa. Naomi bisa melihat kemuliaan Tuhan untuk setiap permasalahan yang berat dalam kehidupannya, harus ditinggalkan suami dan kedua anaknya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika terjadi suatu masalah, jangan langsung kita menghujat Tuhan. Jangan kita menyalahkan kiri kanan. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan waktu dan situasi. Tapi mari kita lihat pelangi atas masalah itu. Jangan-jangan di sana ada berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Di tengah-tengah COVID yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara, beban yang sangat berat ini, mari kita lihat ada pelangi yang sangat luar biasa. Oh, mungkin kita berkata, waduh pastor, pelangi apa yang bisa kita lihat?
Di 1 Raja-Raja 17, kita buka Alkitab kita saudaraku. Kita akan melihat suatu tokoh, ya, dari ayat 7, ya, di 1 Raja-Raja 17 dikatakan ada suatu tokoh Elia dengan janda di Sarpat. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini adalah keadaan yang sulit, ya, keadaan di mana kemarau yang sangat panjang. Lalu Alkitab berkata di ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia meminta roti dengan perempuan janda yang miskin yang ada di Sarpat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat, janda ini tidak memiliki apa-apa. Hanya memiliki satu anak dengan, nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti. Sedikit pun tidak ada roti. Apa maksud Nabi Elia meminta roti padahal dia tidak punya roti? Dia berkata, yang ada itu adalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami pun akan mati. Hanya sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Bikin sedikit kue, roti. Kami mengolahnya dan setelah makan kami akan mati karena tidak ada apa-apa lagi. Lihat. Di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Sama seperti Yesaya juga katakan tadi, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang saya katakan itu. Ya, tetapi dikatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Yang satu genggam tadi buat aja sedikit. Sedikit saja buat samaku. Sisanya baru sama kalian. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat ini, waduh kok tegah. Benar Nabi Elia. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita pelajari. Bagaimana ya mengubah, ya bagaimana supaya beban menjadi berkat. Ini yang dilakukan oleh janda di Sarpat ini saudaraku. Apa yang dia lakukan? Sepertinya Elia ini egois. Janda ini sudah menolak tadi. Oh, saya tidak punya apa-apa, saya punya sedikit. Oh, enggak apa-apa. Yang sedikit itu aja bagi. Lalu di ayat yang ke-14, kita lihat tadi di ayat 13 itu katakan, ingat firman Tuhan, jangan takut. Ya, itu yang dia katakan. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas bumi ini. Elia berkata, ketahui kalau engkau melakukannya, melakukan firman Tuhan. Aku berkata, firman Tuhan berkata bahwa minyak itu dalam buli-buli itu tidak habis. Dan tepungnya juga tidak akan habis. Kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara, janda di Sarpat ini melakukannya dan dia dipelihara Tuhan dalam masa-masa sulit. Bagaimana mengubah beban menjadi berkat? Dengan melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sangat jelas tadi saya berkata, jangan takut. Ya, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang.
Aku ini Allahmu, aku akan tolong. Itu kata firman Tuhan. Apa yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita masih takut, kalau kita masih bimbang, saya pun menyampaikan dengan kita bahwa kita tidak akan bisa mengalami berkat itu. Karena Tuhan sampai berkata, aku nih akan nolong kamu. Elia berkata, jangan takut. Kasih makan aku dulu, nanti itu minyak itu tidak akan habis. Tepung itu tidak akan habis. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa firman Tuhan mengajar kita. Apakah kita hari ini lebih percaya dengan firman Tuhan ini? Apakah kita lebih percaya dengan yang dilihat mata kita? Apa yang dilihat mata kita? Mungkin angka COVID masih naik terus. Bahkan orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin orang satu kota, waduh mereka terindikasi COVID. Mungkin Bapak Ibu Saudara itu yang kita lihat, apa yang kita dengar. Waduh ini pandemi ini tidak akan selesai. Apa yang kita dengar akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi. Itu analisa-analisa beberapa orang yang sebenarnya juga ditentang berbagai orang juga. Tetapi apa kata firman Tuhan? Jangan takut, jangan bimbang. Aku akan tolong, aku akan menopang. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari pada saat ini saya sampaikan, kita temukan pelangi dalam masalah kita. Roma 8 ayat 28. Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja dalam segala hal. Ya, Dia bekerja juga di masa Covid ini. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, sekarang tugas kita ketika kita percaya dengan Tuhan adalah melihat kebaikan pada masa ini. Ada, pasti ada kebaikan saudaraku. Temukan kebaikan yang Tuhan lakukan pada masa Covid ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa ahli lingkungan berkata bahwa atmosfer kita sudah mulai yang bocor dulu tertutup. Bahwa es di Antartika mulai menebal. Padahal banyak selama ini usaha-usaha daripada ahli lingkungan, kesepakatan global yang tidak pernah bisa direalisasikan. Tapi dengan adanya situasi Covid ini, masalah lingkungan makin baik. Saudaraku, saya mulai melihat orang-orang makin kreatif dalam masalah sulit ini. Bahkan secara ekonomi dia mendapatkan income yang baik. Karena melihat ada peluang di sana. Mendatangkan kebaikan. Ada juga saya mendengar kesaksian-kesaksian. Bapak Ibu Saudara yang selama ini susah berkumpul di rumah karena orang tuanya sibuk kerja. Anaknya sibuk sekolah, aktivitas di luar. Tetapi karena stay at home harus di rumah. Mereka bisa bersama-sama menggunakan waktu-waktu yang ada. Oh, itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian. Karena harus ibadah di rumah. Papanya yang tidak pernah memimpin di dalam doa, memimpin dalam ibadah, mulai memimpin dalam doa dan ibadah walaupun terbata-bata. Oh, itu mendatangkan kebaikan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita lihat di masa ini. Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, temukan kebaikan. Temukan berkat yang kita bisa dapatkan, saudaraku. Lebih daripada sekedar mengeluh. Oh, puji Tuhan. Ternyata dengan keberadaanku sekarang aku boleh memperhatikan teman-teman saya. Ternyata masih banyak lagi yang lebih berkekurangan. Saya bisa menyisihkan sesuatu, kita menjadi berkat. Suatu kepuasan tersendiri sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya dorong semua jemaat Tuhan. Saya dorong semua yang mendengarkan ibadah ini. Untuk kita menjadikan beban ini menjadi berkat. Menemukan kebaikan dalam masalah situasi tersulit. Karena di sana ada Tuhan. Dia akan tolong kita, Dia akan jaga kita.
menopang kita. Dan bahkan dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan ada bersama kita. Saya katakan tadi, Tuhan tidak menjanjikan kalau kita jadi anak Tuhan tidak akan sakit, tidak akan mengalami krisis. Mungkin itu boleh terjadi, tapi di balik itu ada mujizat Tuhan, ada kebaikan. Dia akan memberikan kemenangan. Ada banyak memberikan kesaksian. Wah, tadinya saya berpikir saya tidak akan bisa melewati bulan ini. Tapi ada saja cara Tuhan untuk memberkati. Luar biasa. Ini menjadi suatu pengalaman rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya berdoa kepada kita. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya menjadikan beban ini menjadi berkat. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan itu membawa kemenangan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus semangat. Saya dorong kita untuk tetap stay at home. Physical distancing. Kalau perlu saja keluar Bapak Ibu Saudara. Mari menguatkan teman-teman seiman. Saya rindu para care leader tetap memfollow up member-membernya. Tetap dengan doa kita berdoa supaya COVID tepat berlalu dan kita menemukan suatu hal yang luar biasa di sana. Dan saya dorong kita bahkan di masa COVID ini, masa pandemi COVID ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menuai banyak jiwa. Banyak orang yang takut, banyak orang yang bimbang. Mari kita tularkan firman Tuhan kepada mereka sehingga mereka memperoleh kekuatan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup mata kita. Saya akan berdoa bagi kita Bapak Ibu Saudara. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau meresponi firman Tuhan ini, siapa yang mau bersama-sama dengan saya ingin menjadikan beban ini menjadi berkat, engkau boleh mengangkat tanganmu. Bapak yang baik, pada saat ini kau melihat kami yang mau menjadikan setiap beban kami, yang mau menjadikan situasi di pandemi COVID ini menjadi berkat, menemukan pelangi di dalam keadaan ini. Kami mengangkat tangan kami dan kami mau Tuhan, kami mau sama-sama menemukannya, kebaikan apa yang bisa kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang senantiasa terus meneguhkan dan menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya akan menutup daripada ibadah ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah engkau di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah lingkunganmu, pekerjaanmu, kampusmu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musim yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, salam. Sampai jumpa dalam ibadah online IFJF di waktu-waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya, mari kita puji-puji namanya dengan lebih dahsyat bagi Tuhan. Sebab ajaib perbuatannya bagi setiap kita. Sama-sama katakan, ajaib
itu tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Ridwan. Saya yakin kita semua sangat diberkati dengan apa yang telah disampaikan barusan. Tetap connect with other dengan mengikuti kegiatan iCare, karena iCare akan tetap diadakan secara online. Dan connect with God dengan mengikuti jadwal-jadwal doa yang ada di IFJF Sintang seperti berikut ini. Persembahan bisa dikumpul melalui care leader, langsung kepada kontak yang tersedia, atau bisa juga melalui transfer bank. Itu saja rangkaian online service untuk hari ini. Saya ingatkan supaya kita terus menjaga pola hidup sehat, physical distancing, rajin cuci tangan, dan di rumah aja. Sampai jumpa lagi dalam online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.